Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam sesuai waktu Anda ketika menonton video ini. Oke pemirsa, kali ini kita akan membahas sesuai dengan judulnya, Prabowo jangan kau khianati partaimu. Ini sebetulnya bukan bentuk perintah. Saya secara pribadi ini menganggap permintaan saya ataupun pengharapan saya kepada Pak Prabowo Subianto, seandainya nanti di Mahkamah Konstitusi hakim memutuskan bahwa Prabowo memenangkan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Jadi meskipun nanti Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, ya jangan malu-malu mengakui bahwa Pak Prabowo sendiri itu adalah petugas partai. Memang faktanya, kenyataannya begitu. Pak Prabowo memang petugas partai. Dari petugas partai yang diberikan mandat oleh rakyat Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau malu saya bukan petugas partai, itu orang keliru. Berarti itu namanya pengkhianat partai. Wong petugas partai kok enggak mau menyebut dirinya sebagai petugas partai. Bayangkan kalau Anda mempunyai suatu kendaraan, jadi ada penumpang ini sudah tidak membayar, penumpang di kendaraan Anda. Nah, terus di tengah jalan kendaraan Anda mogok, penumpang ini sudah tidak membayar, gerutu. Bagaimana perasaan kita kan, ya jengkel, ya marah kan gitu. Wes nunut gak membayar, geremeng pisan. Nah, ini kan namanya keterlaluan. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa partai itu hanya sebuah kendaraan untuk menjadi presiden, ya memang itu anggapan yang betul. Tapi sebagai presiden pun dia diusung oleh partai. Jadi dia juga petugas partai. Jadi petugas partai yang diberikan mandat oleh segenap bangsa, seluruh rakyat yang memilihnya untuk memimpin negara Republik Indonesia. Jadi Pak Prabowo saya harap ya jangan malu-malulah menganggap dirinya sebagai partai, karena faktanya memang ya petugas partai. Justru kalau ada orang partai tidak mau mengakui sebagai petugas partai, kalau saya secara pribadi menganggap ini namanya pengkhianat partai, berkhianat pada partainya. Jangankan kok pada partainya, jangankan kok kepada bangsa, partainya yang kecil aja dikhianati, apalagi terhadap negara nantinya. Ini perlu diwaspadai orang-orang seperti ini. Jadi kalau ada ketua-ketua partai, kalau ada orang semacam itu tadi, ya jangan diterima. Kepingin ikut partai, jangan diterima. Ini pengkhianat, ini berisiko menampungnya. Ini saya tidak membahas orang lain, ini yang saya bahaskan Pak Prabowo. Permintaan saya secara pribadi kepada Pak Prabowo. Masalahnya bagaimanapun saya juga sebetulnya suka sama Pak Prabowo, itu lucu. Bukan berarti Pak Prabowo pelawak, bukan. Pak Prabowo bukan pelawak, tapi saya menganggap lucu. Sama halnya saya menganggap Gus Dur lucu, tapi Gus Dur bukan melawak. Saya menganggap Gus Dur lucu kan gitu. Demikian pemirsa, ini kan harapan saya secara pribadi kepada Pak Prabowo. Seandainya nanti memimpin bangsa Indonesia ini, jadi jangan malu-malu menganggap bahwa Pak Prabowo sendiri itu petugas partai yang melindungi segenap bangsa, tumpah darah Republik Indonesia. Tapi dia juga bagian dari
partai, apalagi lebih-lebih Pak Prabowo ketua umum Partai Gerindra. Meskipun ketua umum, titelnya juga petugas partai, tidak masalah, tidak masalah. Memang faktanya demikian. Sebetulnya saya itu sama Pak Prabowo juga ya salut. Saya ingat apa yang dikatakan Gus Dur. Gus Dur itu pernah bilang bahwa Pak Prabowo itu orang yang paling ikhlas. Masalahnya apa? Kalau Gus Dur yang menyampaikan, ya pasti saya itu mantap, pas. Saya yakin, saya percaya. Lebih-lebih Mbah Nun, Cak Nun, MH Ainun Najib. Kalau Prabowo dulu kalau diganggu orang, Cak Nun itu paling di depan membela Pak Prabowo. Jejak digitalnya ada. Hubungan Cak Nun sama Prabowo ini, wah, saya tahu hubungan baik. Itu pemirsa. Jadi mudah-mudahan ini pengharapan saya secara pribadi kepada Pak Prabowo. Mudah-mudahan jika nanti menang dalam Mahkamah Konstitusi menjadi Presiden Republik Indonesia, ya saya berharap kepada Pak Prabowo, ya satu, biar nggak gaduh, ya jangan malu-malu mengakui bahwa dirinya sebagai petugas partai. Yang kedua, segenap warga negara Indonesia ya butuh perlindungan, butuh pengayoman, butuh taraf kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Prabowo menjadi presiden, ya apa yang dicita-citakan oleh pendahulu-pendahulu kita ya akan tercapai. Itu pemirsa. Ini sengaja saya bikinkan video. Masalahnya apa? Saya ketemu Pak Prabowo sendiri secara langsung, ya enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Makanya saya bikinkan video. Ini suatu bentuk pengharapan. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo nanti melihat video ini, atau paling tidak orang-orang dekatnya menyampaikan lah apa yang menjadi pengharapan saya secara pribadi. Masalahnya mustahil saya ketemu Pak Prabowo, bisa tapi ya sulit lah, amat sangat sulit sekali. Beliau orang penting, awake dhewe nisoran. Jadi ngoceh dewe karo YouTube ini, mudah-mudahan nyampe. Oke pemirsa, mudah-mudahan di lain waktu atau kesempatan kita bisa bertemu kembali. Dan apa yang saya sampaikan tadi mulai dari awal sampai akhir, apabila ada pihak-pihak yang tersinggung, ya saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.